Untuk teman-teman yang pengen belajar SEO di tahun 2026 ini dan apa saja yang harus teman-teman siapkan untuk belajar SEO, terutama untuk teman-teman yang pengen jualan produk, produk fisik, produk jasa, atau pengen dapat uang dari AdSense, atau juga teman-teman pengen berkarir di dunia SEO atau bekerja di dunia SEO. Apa saja harus teman-teman siapkan pengen belajar SEO di tahun 2026 ini, maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke, untuk belajar SEO, teman-teman wajib beberapa yang harus teman-teman siapkan karena persiapan inilah sebagai momentum teman-teman sekalian untuk bisa mendapatkan ilmu dari SEO dan nanti ke depannya ilmu ini bisa teman-teman praktekkan untuk jualan, untuk berkecimpung di dunia karir SEO itu juga bagus. Atau teman-teman sekalian bisa jualan produk jasa, produk digital, affiliate ya, dan bisa mendapatkan uang dari SEO. Oke, apa saja itu Mas Didik yang harus kami persiapkan untuk belajar SEO di tahun 2026 ini? Saya pengen jelaskan untuk teman-teman sekalian, SEO itu adalah Search Engine Optimization. Ya, bagaimana nama kita, brand kita, produk kita, website kita muncul di posisi pertama Google, sehingga orang bisa tahu kita jualan produk A dan orang bisa menemukan website kita dan kita bisa laris dan kita bisa mendapatkan uang dari situ. Intinya begitu ya teman-teman sekalian ya. Dan persiapannya apa? Yang pertama adalah teman-teman wajib mempersiapkan namanya adalah website. Karena senjata utama kita adalah website ini teman-teman sekalian. Maka untuk teman-teman yang belum punya memiliki website, saran saya pakailah jasa pembuatan website. Itu paling simple. Karena pembuatan website ini kalau sudah jadi websitenya itu lebih enak. Sebagaimana kalau kita misalnya pengen lomba balap mobil, maka tugas kita adalah bagaimana lomba balap mobilnya. Bukan kita fokus bagaimana membuat mobil. Sama website juga sama teman-teman sekalian. Ya, teman-teman juga harus ya memastikan ya belajar SEO fokusnya adalah belajar SEO-nya, bukan belajar membuat website. Itu adalah dua kategori yang berbeda. Oke, itu dulu. Ya, untuk jasanya di mana Mas Didik? Jasanya teman-teman boleh menggunakan jasa di luar sana boleh atau teman-teman bisa menggunakan jasa dari saya. Boleh seperti itu jasa pembuatan website. Nanti websitenya sudah jadi. Yang kedua teman-teman harus teman-teman siapkan, teman-teman wajib mempersiapkan produk apa yang mau dijual. Itu dulu. Ya. Jadi produk misalnya teman-teman mempersiapkan saya pengen jualan produk jasa Mas Didik, boleh, itu sangat siap untuk di belajar SEO. Saya pengen jualan produk fisik Mas Didik, saya menyarankan produk fisik yang retail margin tebal. Atau teman-teman mainnya B2B margin tebal atau produk umum B2B margin tebal atau produk spesifik ya retail margin tebal. Itu sangat saya sarankan teman-teman sekalian. Kalau sudah ketemu produknya, baru nanti kita akan belajar nama yang ketiga teman-teman sekalian, meriset kata kunci apa yang harus kita tembak. Nah, cara merisetnya adalah teman-teman siapkan aja, buka aja google.com-nya, teman-teman ketik aja di situ kata kunci apa yang mau teman-teman tembak. Contoh misalnya, jualannya adalah anggaplah jualannya adalah jualan topi misalnya. Ya, teman-teman main di wilayah B2B ya, produsen topi. Teman-teman ketik aja di Google produsen topi spasi, nanti kan ketemu saja produsen topi Jogja, produsen topi Jakarta dan sebagainya. Nah, itu namanya riset. Nah, riset kata kunci ini nanti kita akan belajar bagaimana membuat 3 kata kunci yang akan kita mainkan di website tersebut. Ya. Jadi website itu isinya jangan jualan semua. Website itu harus dipancing dengan informasi question. Sebagaimana kalau teman-teman main di media sosial isinya jangan jualan semua, tapi berbasis informasi, ya, tutorial, tips, ya, atau berbagi. Karena website itu kalau saya pribadi teman-teman sekalian tugas kita adalah 90% berbagi, 10% ajakan. Ya, media sosial juga sama, 90% berbagi, 10% ajakan. Itu yang teman-teman harus lakukan agar orang mau berkunjung dulu. Kalau orang sudah mau berkunjung, dapatlah traffic dari website tersebut. Oke, maka di riset ini kita menjadi tiga bahan pokok ini harus kita riset teman-teman sekalian. Pertama adalah kata kunci informasi. Misalnya teman-teman jualannya adalah topi. Teman-teman ceritalah tentang manfaat topi. Kenapa orang memakai topi. Apa itu topi? Topi, jenis-jenis topi. Nah, teman-teman bisa belajar ya membuat riset tersebut dalam berbentuk informasi. Yang kedua adalah question. Question itu apakah, mengapa, siapakah, kenapa kita menggunakan topi. Ya, apa manfaat topi ketika musim panas? Ya, apakah topi bisa menghindari penyakit bla 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 dan lain sebagainya? Ya, itu transaksional. Baru yang ketiga itu equation. Baru yang ketiga transaksional. Transaksional itu jual, produsen, distributor, agen, supplier. Dan saya kalau menyarankan kalau produknya umum seperti ini, topi semua orang tahu, teman-teman bisa mainnya adalah produsen.
distributor, supplier, toko, pabrik, grosir. Nah, itu jauh lebih baik untuk bisa memenangkan kata kunci tersebut. Itu yang ketiga ya, riset ya. Baru yang keempat, tugas teman-teman sekalian dari website tersebut adalah bangun konten. Jadi website perlakukanlah sebagaimana media sosial saat ini. Media sosial, gimana caranya Mas Didik bangun konten? Iya, berbentuk video. Website bangun konten berbasis artikel. Mau nggak mau website harus dibangun sebuah artikel. Ya teman-teman, ya hari ini satu bikin konten informasi, besok bikin lagi konten informasi, besok bikin lagi konten question, besok bikin lagi konten informasi. Baru hari Minggu teman-teman jualan transaksional. Ya, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama teman-teman akan merasakan namanya lalu lintas trafficnya mulai naik tuh. Ya, mulai dapat 1000 ya orang berkunjung, 2000 orang berkunjung, 3000 orang berkunjung. Maka tugas saya bagi saya adalah kalau website kita sudah bisa mendapatkan lalu lintas traffic, itu berarti sudah bagus. Karena tugas kita adalah TPC kalau dalam berjualan di dunia website. Apa itu TPC Mas Didik? T-nya adalah traffic. Ya, semakin besar trafficnya masuk ke P. P-nya adalah permintaan. Semakin besar trafficnya, tugas kita adalah bagaimana permintaannya juga banyak. Ya, kalau permintaannya banyak, mau nggak mau C. C itu apa? Closingan. Kalau permintaannya banyak, harapan kita adalah closingannya juga banyak. Itu tugas kita teman-teman sekalian. Ya, bagaimana website kita bisa melahirkan traffic, bagaimana website kita bisa melahirkan permintaan, bagaimana website kita bisa melahirkan closingan. Ya, itu TPC. Maka dari konten yang teman-teman bangun setelah riset, ya, teman-teman bangun konten, nanti lama-kelamaan teman-teman akan merasakan namanya itu. Tapi ingat teman-teman sekalian, SEO itu adalah organik. Organik itu butuh proses, butuh waktu, butuh tenaga. Ya, teman-teman tidak bisa merasakan namanya main percepatan 1 hari, 2 hari, tidak bisa. Kita mainnya organik. Karena di sini kita adalah belajar SEO. Maka teman-teman sekalian, kalau SEO itu adalah organik, butuh proses. Makanya kita 3 bulan pertama teman-teman akan merasakan namanya traffic dulu. Baru nanti teman-teman main produk-produk jualannya nanti di sana. Ya, produk-produk transaksionalnya teman-teman bisa bahas di sana. Makanya main B2B. Kenapa saya menyarankan main B2B? Karena gitu dapat, kita bisa langsung bisa mendapatkan omset atau profit puluhan bahkan ratusan juta. Itu yang kita targetkan pada teman-teman sekalian. Karena energinya sama, capeknya sama, tekniknya sama, tenaganya sama. Kenapa kita tidak melahirkan ya profit yang cukup besar sekalian? Kan begitu. Oke. Nah, nanti teman-teman bangun konten. Baru yang kelima teman-teman lakukan namanya backlink. Backlink itu adalah strategi terakhir dalam dunia SEO. Ya, di dunia SEO tahun 2026 SEO backlink itu bukan cara pertama teman-teman sekalian, tapi cara terakhir. Kalau tidak ada kalau sudah selesai bikin konten nggak boleh berhenti gitu kan. Nanti setelah 6 bulan saran saya teman-teman bisa melakukan namanya backlink. Backlink ini apa Mas Didik? Dapat rekomendasi dari website lain untuk merekomendasikan website kita. Itu backlink. Maka teman-teman nanti carilah backlink yang bagus sekalian, namanya backlink media nasional. Detik.com, Kompas.com, Tribunnews.com itu bagus. Atau backlink media lokal, ya itu banyak, ayobandung.com, krjogja.com, medan.tribunnews.com. Atau backlink PBN yang teman-teman percaya. Ya, atau dari mentor teman-teman sekalian, saya menjual backlink PBN 50.000 per backlink, itu murah bagi saya. Oke, nah untuk teman-teman sekalian itulah yang harus nanti kita pelajari untuk belajar SEO secara kompleks. Sebenarnya ada lagi yang keenam yaitu mengaudit SEO kita. Ya, pekerjaan kita selama 3 bulan itu ngapain saja. Yang nanti terekam semua nanti di tools, salah satunya adalah Ahref ya. Nah nanti teman-teman belajar semua dari situ. Untuk teknisnya teman-teman nanti bisa belajar secara privat atau teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya. Oke, ya itu belajar SEO di tahun 2026 ini ya, biar supaya nanti teman-teman sekalian websitenya bisa ranking pertama Google. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.